Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, ini kan masih pagi nih ya. Jadi mungkin semangatnya masih full atau masih ngantuk mungkin. Untuk kita melatih semangat kita biar lebih semangat lagi, Ibu ada games. Jadi nanti Ibu ada games. Nama gamesnya itu fokus, melatih kefokusan. Oke, nah gamesnya seperti ini. Jadi di sini ada nama warna-warna dan juga disertai warna-warnanya. Nah, tugas kalian yaitu adalah untuk fokus ke menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Kayak misalkan ini kan ada kuning, merah, hijau. Nah, itu jangan baca tulisannya tapi sebutin warnanya. Seperti kuning, hijau, ungu, biru, dan seterusnya. Nah, jadi nanti akan Ibu panggil satu persatu untuk maju ke depan. Oke, jadi dimulai dari kamu. Oke, udah semua ya. Jadi tadi ya ada yang udah bisa, ada yang fokus, ada yang udah fokus sih, cuman masih kurang. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Itu kan udah melatih kefokusan kalian untuk belajar hari ini. Jadi udah lebih siap ya untuk belajar hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi jual beli. Nah, di sini udah yang tahu belum materi jual beli itu apa? Oke, jadi Ibu akan jelaskan pengertian jual beli. Ya, kalian harus merangkum materi yang akan Ibu jelaskan. Jadi nanti bukunya dikumpulkan ke depan. Oke. Oke, jadi yang pertama di sini ada pengertian jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa, jual beli itu berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Dalam bahasa Indonesia, jual beli berarti menyerahkan barang kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Sementara beli berarti memperoleh barang dengan menukarnya menggunakan sejumlah uang atau nilai lain. Nah, nilai lain ini tuh bisa kayak yang di zaman dulu, tergantung zamannya gitu ya. Sekarang kan uang. Kalau zaman dulu itu kayak mungkin barter gitu, kayak dengan barang lain. Nah, itu jual beli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang materi jual beli? Oke, kan Ibu lanjutkan dulu. Nah, tadi kan ketentuan syariat Islam. Nah, ketentuan syariat Islam itu terdapat rukun jual belinya, jadi nggak asal jual beli aja. Nah, rukunnya apa? Rukun-rukun jual beli itu diantaranya ada penjualan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada syarat barang yang diperjualbelikan, serta ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, atau yang dimaksud dengan ijab qabul tersebut. Kamu kenapa kok nggak nulis? Untuk pokoknya semua harus nulis ya, nggak boleh ada yang nggak nulis, karena itu penting banget. Materi itu kalau nggak dicatat bakal lupa. Mungkin oke lah ya 1 jam kalian masih ingat, tapi 1 minggu itu kalian pasti lupa, jadi harus dicatat. Buat yang nggak bawa buku itu bisa minta kertas temennya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai rumah ditempel deh di bukunya atau ditulis ulang ya. Nggak apa-apa nggak bawa buku, tapi tetap ditulis. Nah, syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat penjual dan pembeli. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak harus balik. Maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Kedua, berakal sehat. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh ada paksaan. Jadi tidak boleh antara salah satu pihak dari penjual atau pembeli ini tidak boleh
untuk memaksakan kehendaknya untuk memaksa membeli atau menjual barangnya. Semisal dari penjual tidak boleh memaksa pembeli yang ragu gitu ya untuk membeli, tapi dipaksa maksudnya kayak udah dia tuh udah nggak mau beli, tapi penjual ini memaksa kayak ayo beli 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 gitu, itu nggak boleh. Jadi tidak ada dasar kerelaan di pembelinya gitu. Nah dari pembeli juga gitu, kalau penjual memberikan harga segini tapi pembelinya kayak kayak apa ya, pembelinya kayak memaksakan harga segini, kayak udah ini terus diambil barangnya, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada dasar kerelaan di antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Syarat barang jual beli. Syarat barang jual beli itu yang pertama ada barang harus ada saat terjadinya transaksi. Itu harus ada jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Jadi bukan yang barang-barang curian atau minuman keras. Nah, kemudian barang itu suci. Bukan seperti jual beli bangkai, kotoran, dan barang-barang yang tidak pantas untuk dijual belikan. Dan yang terakhir, barang itu adalah milik penjual. Jadi bukan menjualkan barang milik orang lain, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar milik penjualnya gitu. Oke, dari sini apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya? Tidak ada? Oke, jadi yang tadi yang selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Nah, ini adalah hal yang sangat penting dalam jual beli. Jadi ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan atau penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Dari ijab qabul harus diucapkan secara jelas dan transaksi. Oke, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi dua kelompok. Oke, sekarang bisa dibagi dulu menjadi dua kelompok. Nah, oke, jadi ini udah ada dua kelompok kan ya. Jadi di kelompok pertama akan ibu kasih nama kelompok penjual. Dan yang di kelompok sini itu kelompok pembeli. Oke, jadi yang sekarang adalah dengarkan soalnya. Jadi, seseorang membeli sepatu di platform online, di mana di fotonya barang terlihat bagus, namun saat barangnya datang berbeda, ukurannya salah dan tidak bisa ditukarkan. Serta di awal tadi tidak ada informasi tersebut. Nah, pertanyaannya, pertanyaan untuk kelompok penjual yaitu, apakah jual beli tersebut memenuhi rukun jual beli? Jika tidak, berikan alasannya kenapa. Dan untuk kelompok pembeli, bagaimana cara menjadi pembeli atau konsumen yang cerdas saat belanja online? Oke, silakan dicari jawabannya. Nanti setelah selesai akan ibu minta untuk membacakan jawabannya. Nanti kita diskusi bersama. Oke, bagaimana jawaban dari pembeli? Oke, akan ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Sekarang dari kelompok pembeli gimana? Dari kelompok penjual? Dari kelompok penjual, silakan untuk dipaparkan hasil diskusinya. Oke, jadi jawaban dari kelompok penjual adalah barang itu masih belum memenuhi rukun jual beli karena barangnya yang tidak jelas, karena barangnya yang tidak sesuai produknya. Oke, terima kasih untuk kelompok penjual. Sekarang kelompok pembelinya, dan sekarang untuk kelompok pembeli bisa dijelaskan dari hasil diskusinya. Oke, jadi jawaban dari kelompok pembeli untuk menjadi konsumen yang cerdas saat berbelanja online itu yang utama harus melihat rating. Nah, ya ini benar. Kita harus melihat dulu ratingnya di penilaian.
Oke, jadi jawaban dari dua soal tadi dari kelompok penjual dan pembeli itu benar semuanya. Yang pertama itu jual belinya belum termasuk rukunnya belum terpenuhi semua. Jadi di soal pertama tadi yang jual beli online yang barangnya tidak sesuai tadi itu karena terdapat pada masalah barangnya yang diperjualbelikan, karena barangnya yang dikirim berbeda dari yang ada di foto. Terus juga dalam Islam barang harus jelas sifat dan spesifikasinya agar tidak penipuan atau horor. Kemudian juga ketika barang ternyata tidak sesuai dan tidak ada kebijakan pengembalian yang disepakati sebelumnya, maka terjadi ketidakjelasan, horor ya, dan ketidakadilan terhadap pembeli. Nah, jadi memang dalam pembelian tersebut itu memang belum memenuhi rukunnya. Dan untuk pembeli, bagaimana cara menjadi pembeli yang cerdas, yaitu dengan melihat penilaian dari si tokonya tadi. Kita bisa lihat tuh ya di platform online kan banyak tuh penilaiannya. Nah itu kita bisa lihat, oh kalau otomatis bagus mungkin dari 100 orang ternyata 80-nya itu bagus. Nah kemungkinan itu tuh memang sesuai gitu sama apa yang ada nanti gitu. Ada lagi nih yang menurut ibu penting buat dijual beli online, yaitu biar kita tidak tertipu ya, kita harus membaca deskripsinya seteliti mungkin. Misal kita beli sepatu, nah kita tuh ukuran kita harus benar-benar mengukur kaki kita, ukurannya berapa. Terus kita harus lihat di deskripsinya ada ukurannya enggak. Kalau enggak ya mending gak usah beli di situ, karena takutnya nanti seperti tadi tidak sesuai. Kemudian ada lagi yaitu dengan mengecek apakah bisa diretur atau enggak. Kalau bisa kan masih enak ya, masih boleh diretur. Kemudian kemudian ini membuat video unboxing itu juga penting banget. Kemudian jangan tergiur dengan harga murah. Jadi kalau ada harga murah itu benar-benar teliti lagi penilaiannya apakah benar atau memang barangnya sesuai kualitas dan ekspektasi kita ketinggian. Nah seperti itu. Nah kemudian yang terakhir yaitu menggunakan metode pembayaran yang aman. Mungkin kalau ragu mungkin bisa COD dulu atau pembayaran yang aman gitu ya. Oke, jadi sekarang ibu ada games buat kalian semua. Gamesnya itu yaitu kita quiz, tapi quiznya di Kahoot. Jadi ibu nanti akan mengirimkan link untuk kalian buka linknya dan nanti kita akan bermain game. Oke, sebentar. Oke, jadi ini gamesnya. Jadi silakan kalian isi dulu nama-namanya, nama kalian mau diisi apa. Terus oke, jika sudah semua akan ibu mulai. Nah oke, ini adalah game pin yang harus kalian masukkan. Jadi itu kan ibu sudah share link di WA, yaitu kalian buka linknya terus masukkan game pin ini. Oke, kuisnya ibu mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Soal yang pertama. Secara istilah, pengertian jual beli adalah, ini ibu kasih waktu 10 detik. Ayo kalian pilih jawabannya yang mana. Nah,
kan udah pasti salah. Oke, sekarang soal yang kedua. Berikut ini yang bukan termasuk rukun jual beli adalah, itu ada jawabannya, ada yang pilihan jawabannya, ada yang penjualan pembeli, tempat transaksi, barang yang diperjualbelikan, ucapan ijab dan kabul. Dan jawaban yang benar adalah tempat transaksi dilakukan. Kalau penjualan pembeli bukan, barang yang diperjualbelikan bukan, dan ucapan ijab kabul juga bukan. Jadi yang benar adalah tempat transaksi. Nah, soal yang ketiga, salah satu syarat sah penjualan pembeli adalah yang mana? Dan jawabannya berakal sehat dan dewasa. Karena sudah menikah, memiliki pekerjaan tetap dan berdomisili di kota besar itu bukan syarat sah. Jadi yang benar adalah yang berakal sehat dan dewasa. Soal selanjutnya nomor 4, jual beli dianggap tidak sah jika dilakukan oleh, itu pilihannya ada seorang pelajar, orang gila dan anak kecil, orang dewasa, dan berakal di pedagang di pasar. Jadi jawaban yang benar adalah orang gila dan anak kecil. Jadi kalau orang gila itu udah pasti tidak sah. Kalau seorang pelajar, orang dewasa, dan pedagang itu kan syarat sahnya. Selanjutnya itu syarat sah barang yang dijual adalah kecuali, berarti bukan barang yang sah. Yang mana? Buat diperjualbelikan. Kita lihat jawaban yang lain juga. Barang suci dan bermanfaat itu tentu boleh, barang ada dan diketahui saat transaksi itu jelas boleh, dan barang milik pribadi itu juga boleh. Jadi memang tidak boleh adalah barang curian dan berbahaya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu contoh barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan adalah ada buku pelajaran, pakaian sekolah, air mineral, minuman keras. Mana nih yang bukan? Gampang banget sih. Yang mana? Nah ya, jawabannya adalah minuman keras. Karena yang lain tentu boleh sekali. Oke, jadi selanjutnya yaitu berikut ini yang termasuk bentuk ijab kabul adalah waktunya tinggal 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah penjual menawarkan barang dan pembeli menerimanya. Ini yang benar ya. Penjual menyebutkan harga tapi tidak ada jawabannya, itu juga tidak. Pembeli membeli barang tanpa membayar, penjual hanya menuliskan nama barangnya, itu semua salah. Soal selanjutnya, jika jual beli dilakukan dengan barter, maka barang yang dipertukarkan, pilihan jawabannya ada harus berupa uang, harus berupa barang elektronik, boleh barang apapun termasuk yang haram, tidak boleh berupa barang yang haram. Dan jawaban yang benar adalah yang tidak boleh berupa barang yang haram. Karena yang boleh barang apapun termasuk yang haram itu bukan, dan yang sisanya juga bukan. Jadi yang benar adalah yang ini, tidak boleh berupa barang yang haram. Jadi kayak misalkan barang apapun, jadi nggak harus uang juga. Kayak misalkan mau tukar dengan barang apapun, yang penting dua belah pihak itu sepakat, itu boleh banget buat dijadikan alat tukar. Jadi kayak misalkan mau baju ini, perlu baju warna ini, terus mau ditukar dengan barang lain, itu boleh. Jadi nggak harus uang, yang penting dua belah pihak sepakat untuk nilai tukarnya ini loh gitu. Soal selanjutnya, pernyataan berikut ini yang benar tentang ijab dan kabul adalah, jadi pernyataan yang benar. Dan jawabannya itu adalah yang hijau. Ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan menunjukkan kerelaan. Yang merah ini salah, kuning salah, dan biru salah karena ya tidak sesuai semuanya. Selanjutnya soal yang terakhir, agar suatu jual beli dinyatakan sah menurut syariat Islam maka harus memenuhi, dan jawaban yang benar adalah yang merah. Syarat rukun jual beli sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi yang lainnya ini salah karena hanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli itu salah. Kemudian tempat transaksi yang ramai dan strategis itu juga bukan termasuk. Kemudian keinginan penjual untuk memperoleh untung besar itu juga salah. Yang paling tepat adalah yang merah. Dan kita lihat hasilnya, ini adalah hasilnya. Selamat buat Anissa yang mendapat di podium pertama. Dan selamat juga buat yang lain yang ada di podium 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil skornya. Jadi bisa kita lihat siapa nih yang paling paham, siapa nih yang mungkin paham tapi masih kurang lah ya. Tapi nggak apa-apa, oke, ini buat seru-seruan untuk melatih kepahaman kalian belajar hari ini. Oke, tuh jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang ibu mau mengulang sedikit dengan bertanya ke kalian tentang materi tadi. Coba ke Salsa, apa saja sih rukun dari jual beli? Oke, bener. Nah sekarang coba ibu mau tanya ke Rido, apa syarat barang yang dijual belikan? Oke, ya. Oke, jadi ibu rasa kalian udah memahami materinya dengan baik. Ibu applause. Semoga ini materinya bisa selalu kalian ingat dan lebih baik dipraktekkan. Jadi kalau kalian jual beli itu kalian kan praktek nih, nah itu kalian akan lebih ingat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih buat kalian, tadi udah bagus diskusinya, udah bagus banget. Terus juga kalian semangat ikut pembelajarannya dan kuisnya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi catatannya di rumah. Dan semangat untuk pertemuan minggu depan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.